ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat pengisi acara sekaligus guru saya yaitu Bapak Haji Zainal Abidin SHG MM. Yang saya hormati guru-guru saya Bapak Ustadz Asep Samsurijal, Bapak Ustadz Badudin SHG MM. Yang saya hormati juga yaitu Ketua Yayasan Mabahis Bapak Ustadz Asep Kamaludin Nasir, dan juga para ustadz-ustadz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan yang kami hormati pada para jamaah baik RT maupun para RW, jamaah subuh keliling Gerakan Cinta Masjid yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati yaitu Bapak Ketua LPN Bapak Dr. Dasuki dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ghafur yang mana dengan nikmat-nikmatnya lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah dan juga pengajian sebelum subuh keliling yang insya Allah kegiatan ini menjadikan berkah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan sepenuhnya kepada baginda alam yang Habib dan Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan acara pada pagi hari ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya untuk terselenggaranya acara Gerakan Cinta Masjid Subuh Keliling ini, yang diantaranya ada dari GCM, terus BCJ dan Ibu Sri Haji Hartati, dan juga para donatur yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami. Selanjutnya kami mohon maaf atas jamuannya yang mungkin kurang berkenan ataupun tutur sapa dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa dinikmati bersama. Selanjutnya, sebelum kami buka acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga mau'izah atau tausiah agama, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Sebelum kita beranjak pada acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, yang mudah-mudahan acara pagi hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli min salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya
sambutan. Dan untuk sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami' As kepada Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita bersama Al-Ustaz Haji Zainal Abidin SAG MM, yang kami hormati Bapak Ustaz Najam Syamsul Rijal, yang kami hormati guru kita Ustaz Haji Badruddin SAG MM, yang kami hormati guru kita Ustaz Dr. Hasan Kamaludin Nasir SAG MSI, yang kami hormati Ketua Gerakan Cinta Masjid Bapak Bahrul SPDI, Ketua LPM Kelurahan Seruan Bapak Dr. Andes Dasuki, Bapak RT, Bapak RW, para jamaah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pagi ini kita bisa melangkahkan dan mengayunkan tangan kita untuk menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan selaku pengikut yang mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang telah hadir untuk kegiatan sholat subuh keliling dan yang bertempat di Masjid Jami' Al ini. Dan kami juga berterima kasih banyak wabil khusus kepada para donatur yang telah mendukung dan support acara pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, yaitu kepada para donatur, Bang Nurek, Bang Awad, semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan ada door fresh, kalau bisa para jamaah kebahagiaan semua. Harapan kami mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat kepada para jamaah. Dan kami juga mohon maaf apabila dari penyambutan kami, baik itu tutur sapa dan hidangan yang kami sajikan kurang atau tidak sesuai dengan harapan para jamaah sekalian. Selanjutnya ya kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada para jamaah atas kehadirannya. Hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh pihak Jami' Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, untuk sambutan yang selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Cinta Masjid, itu Bapak Ustadz Andi Lala. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi khafifati wa yassir amri wa qul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya terhormat guru-guru kami, alhamdulillah ini beliau-beliau hadir semuanya.
Pak Syekh Mansur Rizal, Pak Ustaz Syekh Nasir, dan juga Pak Ibu Kisahnya, alhamdulillah, dan juga Pak Ijin Al-Abidin, juga yang kami hormati Ketua DKM di Jawa Tugas, juga dari Bidang Sambutan, juga yang kami Ketua LPM, Ketua Bapak Basuki, dan juga Ketua LPI, dan Mulyadi, dan seluruh jamaah sekalian yang hadir pada malam pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa tentunya sama-sama kita masih diberikan nikmat dari Allah sehingga kita bisa menjalankan daripada aktivitas kita dan juga kegiatan rutinitas kita yang setiap 2 pekan sekali dari masjid ke masjid, musola ke musola yang kita melaksanakan, yaitu subuh keliling. Ya. Alhamdulillah, ini sebetulnya subuh keliling ini ulang tahun ini sekarang bulan 5 ya, ulang tahun yang ke-10 ya, cuma ada lupa kita ya, terbentuk tahun 2016, sekarang udah 2026, berarti 10 tahun ini ya subuh keliling ini kita gerakan bersama-sama. Alhamdulillah, yaitu di bulan 5, sekarang ini tepatnya di bulan Mei ini ya, cuma saya tanggal lupa tanggal berapa waktu itu di Masjid Al-Mukarramah ya. Pertama kita membentuk pelaksanaan untuk subuh keliling. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, insyaallah, kepada kita selalu semuanya biar ada rezeki itu bawa pulang kipas angin biar adem ya bisa ya. Dan untuk kegiatan kita jadi subuh keliling ini, dan insyaallah di bulan Mei, bulan Juni kalau nggak salah ya, nanti kita ada di Kelurahan Bodong Sari Baru ya, di Kelurahan Bodong Sari Baru, yaitu di Masjid Miftahul Khair ya. Karena nanti para pengurus ya, saya berharap ini kita kumpul ya, nanti dijadwalkan ya, untuk kita nyebrang ke kelurahan lain, yaitu bertempat di Kelurahan Bodong Sari Baru ya. Insyaallah nanti pada pengurus-pengurus gerakan Cinta Masjid ya, saya berharap ini nanti kita ada ya kumpul lah untuk mengagendakan bahwa kegiatan-kegiatan kita yang di pertengahan tahun ini akan menjadwalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ya mungkin itu ya, saya tidak banyak salam ya, yang pernah saya sampaikan. Ini ketua kita baru ya, katanya lagi kurang mungkin dari dia WA sama Yudi, dari kurang mungkin dari maghrib tidur ABM juga dia pada nonton gitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kepada yang mohon saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang kedua disampaikan oleh Bapak Ustaz Adi Ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah kita. Beranjak pada acara Islam, yaitu acara inti tausiah agama atau mau'izatul hasanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita kepada Haji Zainal Abidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah
لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid Jami Al-Ikhlas, dan yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus DMI dan seluruh keliling Ustaz Iskandar beserta rekan-rekan barusan Pak Andi ya. Dan yang sama-sama kita hormati ini di sebelah kanan saya Bapak Ustaz Asep Nasir, Bapak Ustaz Badrudin dan Ustaz Asep Najong. Belah kiri saya juga ini Bapak Ustaz dan Bapak Ustaz Ali perasaan tadi ada pengalaman yang ada saya dan para ustaz-ustaz yang lain, meskipun tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita orang sahabat saya, dan para TKM masjid serta pengurus musola dan para jamaah semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan habis lebaran nanti masih bisa berkumpul kembali seperti ini, yang bisa bertemu pada Idul Fitri dan Ramadan yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya saya kemarin jam 3 saya lihat di samping pada gantung makanan juga udah rapi tertata. Jam 3 tahan saya mandi, sebab saya habis antri ting-ting langsung mandi. Jadi udah pulang pagi, makanya tadi saya keluar sampai minta air hangat. Terus saya nanya sama Ustaz Taufik, "P, lagi kemarin atau lagi malam Lebaran Depok datang nggak ente?" Saya nanya Ustaz Taufik. Jawaban dia, "Ya jangan ke Lebaran Depok, Lebaran nasional kemarin nggak kemana-mana." Mengapa? Yang kemarin banyak orang meninggal, jadi dia ngaji mulu. Jadi kata dia nggak sempet gitu Pak. Jadi jangan cuma nyampein salam aja pada rekan-rekan. Para jamaah yang berbahagia, sebetulnya saya surah sampai setengah 10. Itu berapa ini? Hah? Suruhnya Arif itu setengah 10. Ini termasuk kali libur kan? Ya. Karena saya nanggumin dari saya nggak lama-lama karena Bangga Suki karena itu teman-temannya paling tidak kemarin sudah ya Bangga Suki. Jadi kebetulan LPM di Meracik dan setahu saya tahu saya lagi di sini juga ada. Mudah-mudahan panjang umur Bangga Suki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi langsung saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu bermacam-macam. Kalau Al-Quran menyebutnya ada 8, baik itu Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, bahkan sampai yang tertinggi Jannatul Firdaus. Pertanyaannya, kenapa itu surga macam-macam Pak Ustaz? Karena memang nanti yang tempati itu macam-macam. Hotel juga ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5, tergantung ongkos biaya yang dikeluarkan. Itu memang Allah persiapkan dengan macam-macam seperti itu, karena yang masuk juga tingkatan keagamaannya berbeda-beda. Maka kita itu hanya sering mendengar saja. Pak Ustaz, apa bedanya Islam dengan mukmin? Apa bedanya mukmin dengan mutakin? Apa bedanya mutakin dengan Islam? Itu tingkatan-tingkatan orang yang nanti akan menghuni surga. Jadi pada hari ini itulah yang saya mau sampaikan.
di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Nabi pada waktu itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang rombongan orang-orang Baduy. Audah dari jamaah sulit panah itu, dari musola panah atau dari masjid mana, datang kepada Nabi. Kalau bahasa kita mah, ya Rasulullah, ini saya dari sana sudah datang kemari di jauh-jauh. Cuma Al-Quran menyebutnya qalatil a'rab, berkata orang-orang Arab Baduy. Apa yang mereka katakan? Amanna, kami beriman. Ini yang Al-Quran dari ayat itu saya sebutin. Jadi itu orang bilang, saya datang serombongan kepada Nabi, saya bilang bahwa saya adalah orang-orang yang beriman. Kata Nabi, belum aku beriman, dari mana dasarnya? Ya Rasul, saya sholat rajin, jamaah rajin, subuh keliling di mana saya datang. Kata itu tadi orang Arab. Puasa rajin, tadarusan rajin, lebaran rajin, sampai lebaran mungkin udah habis di malam habisin rajin. Puasa, sholat, zakat, haji rajin. Amanah, kami beriman. Tapi Nabi bilang, wa qulu lam tu'minu, kamu itu sebetulnya belum beriman. Qulu aslamna, katakan kamu baru Islam doang, belum jadi orang beriman. Jelas ini? Jelas Pak? Jadi kata Nabi, itu belum cukup kamu menjadi orang beriman. Jadi ayat ini turun karena ketika Nabi sedang berkumpul pada sahabat, tiba-tiba ada orang ngaku dengan modal sembahyang rajin, sholat rajin, puasa rajin, haji terbalik-balik, umroh sering, ya orang-orang Arab. Tapi kata Nabi, kamu ngomong aja aslam, kamu baru Islam. Kenapa Nabi bilang begitu? Ayat itu dituliskan. Walamma, karena memang belum yang di bulu-bulu Islam itu belum sampai ke hatimu, belum sampai ke hatimu. Kamu baru Islam saja, belum jadi orang beriman. Jelas ya Pak? Jadi kata Nabi, karena belum masuk ke dalam hati. Baru timbang rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji, rajin kalau ke hati mah belum. Makanya kata Nabi, kamu gak pantas ngaku beriman, pantas yang adalah mengaku Islam saja, karena belum masuk ke hati. Jelas kan yang hati Islam ya? Jadi kalau orang bilang, Ustaz, rukun Islam kan ada 5, ya. Tapi intinya satu, syahadat. Hanya orang kalau dia masuk Islam dia ucap syahadat, ya udah dia Islam. Nggak usah minggu-minggu iman, Islam dia. Jadi yang empat itu konsekuensi dari syahadat. Resiko orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, resikonya dia harus sholat, puasa, zakat, haji. Yang 4 itu konsekuensi dari syahadat. Bukan kalau bicara Islam, kan yang Islam KTP, rajin sembahyang, tapi mau masih jalan baik, rajin sholat, tapi masih gibah baik, itu kan? Rajin ngaji, tapi masih jelek-jelekin sesama teman. Karena itu memang Islam hanya sebatas itu.
resiko dari orang mengaku Islam. Sebetulnya intinya rukun Islam ya tadi syahadat, masuk Islam, udah syahadat, dan Islam ini itu yang 4 resiko. Jelas yang Pak Islam, kalau itu udah kayak jelas. Sekarang mukmin itu sebetulnya ayatnya sering kita baca. Al-Anfal, Al-Anfal itu 2, 3, 4, 5 dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sering dengar ya ayat ini. Orang mukmin, dengerin ini. Makanya di luar yang ngerapihin makanan tadi itu saya pesan sama si Wan. Anak kan yang dulu ini entek kemarin Pak Haji, biarin dah meskipun Pak Haji dia malam Jumat di sini besok harus sekalian halal ngurusin lebaran Depok. Lebaran Depok tutupnya malamnya jadi paginya. Biasanya bilang iya, karena saya ngikutin omongan ini, ngikutin omongan ini tuan rumah hari. Makanya saya bilang tadi sampai jam 10 saya belum mulai ceramah, belum, baru pembukaan, belum mulai ceramah. Jadi kalau yang udah nggak pulang aja, Pak Ustadz saya mau berangkat, pulang aja. Pak Ustadz sini saya ada acara, pulang saja. Jadi tinggal saya bilang sini nggak apa-apa, makanan saya habisin. Nah, ngerti? Jadi nanti dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, 4, 5 apa itu orang mukmin? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, dia dengar nama Allah, hatinya bergetar, air mata keluar. Sekarang kita tanya kepada diri sendiri, kalau dengar azan hati bergetar kan? Dengar orang baca bismillah hati bergetar kan? Belum beriman, itu aja jawabannya. Belum beriman. Dengar orang ceramah menyebut nama Allah bergetar ke hati, keluar air mata, belum beriman kata Nabi. Jadi syarat iman itu diantaranya itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan. Syarat yang berikutnya, dengar orang baca Quran, dengar orang ngaji, zadatuhum imanan, imannya nambah. Bapak sering kita dengar orang baca Quran, iman kita nambah kan? Enggak, wajib biasa-biasa baik. Ya udah ya, gitu loh. Jawabannya sebetulnya selesai. Dijawab surah Al-Anfal. Ayat-ayat Allah itu enggak harus Al-Quran semua. Itu disebut ayat-ayat qauliyah. Yang dalam Al-Quran ayat-ayat qauliyah, firman-firman Allah yang disebutkan. Yang banyak itu ayat-ayat qauliyah. Itu yang banyak. Yang ada di alam ini itu ayat-ayat yang tidak tercatat lebih banyak. Kalau yang tercatat 30 juz, 114 surat, 666 ayat, itulah Al-Quran, ayat qauli, firman-firman Allah. Tapi ayat-ayat qauliyah yang ada di alam ini itu lebih banyak daripada 30 juz. Pertanyaannya, ketika datang ke Gunung Bunder melihat air terjun, kira-kira imannya bertambah atau berkurang? Hah? Itu kan ayat Allah itu, air terjun, ini sumbernya dari mana? Itu pertanyaan sederhana saja. Ketika pergi ke Anyer, mana dawas memulai? Bos, ini kalau pada pergi ke pantai, kira-kira bertambah nggak imannya?
Ayo saya tanya lagi. Hah? Kalau mata habis gimana? Kalau mata habis. Padahal kita melihat ayat-ayat Allah. Oh, ini laut, warnanya biru. Siapa yang pakai warna biru? Siapa yang pakai sentuhan? Oh, ini kompaknya segini. Siapa ini yang bikin kompak? Siapa ini yang niup? Kalau renang aja ada kompaknya mahal. Ini kompak gratis. Ini semua kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ke Anda langsung sembahyang sunat 27 rakaat karena bertambah. Kira-kira begitu enggak nih? Ada mudik enggak ada mana-mana hancur ya, berarti belum itu aja sebetulnya. Yang berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka tawakal. Jadi kalau ada yang masih takut, Pak Ustaz, takut nggak bisa ngongkosin anak. Pak Ustaz, sebelum pensiun saya udah punya rencana begini-begini, takut nggak punya penghasilan. Itu namanya belum tawakal. Dia belum beriman. Terus itu makanya bikin dia tawakal. Mereka kepada Allah tawakal. Orang beriman tidak ada lahum alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut rasa apa. Sebagaimana para kaum Muhajirin dari Mekah Madinah. Mereka tidak pikirin apa-apa, yang dipikirkan satu cuma iman. Jadi kalau masih ada rasa takut begini, takut begitu, takut begini, takut begitu, itu menunjukkan belum tawakal. Kalau belum tawakal, belum beriman. Itu tanda. Nanti disebutkan saja, nanti bisa dibuka dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dalam bahasa Arab itu kita sebutnya berkopan lah, kalau bahasa kamu Ustaz Asep punya berkopan. Kalau saya tanya dia apa lagi Ustaz Kabudin bin Mailawan malam dia lupa atau apa lama gitu kan, tapi dia bermain kan gue lupa gitu apa dia malam. Nah, kalau mim artinya dari duit 100.000, dari 100.000 itu bisa sepertiganya, bisa setengahnya 50.000. Min. Tapi Al-Quran menyebutnya untuk orang-orang yang beriman wa mimma, sebagian. Jadi kalau orang mukmin mimma yunfiqun, dia sebagian dikit, punya duit 100.000, ngamal ke masjid dia paling cuma 2.000, dikit. Itu disebut wamin mak, sebagian yunfiqun dari dikit. Itu orang tapi rajin. Makanya kalau mereka udah rajin beramal meskipun sedikit, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman sebenarnya. Itu orang mukmin itu bukan menurut Ustaz Dela, itu menurut Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin. Kalau orang mukmin hati yang berbicara bermain, bukan mulut. Kalau orang Islam ya baru kita mulut doang. Tapi kalau orang mukmin udah main ke hati. Ini udah siang ini, memang masih banyak belum sampai. Oh, jadi terus belum. Ada yang belum matang, ya. Suruh matangin besok semua. Kalau udah habis siapin goreng.
orangnya ada depan itu. Nah, lanjut. Terusin jangan Pak. Nah, lanjutin. Masih ayat ini juga ya. Lahum darajatun wa maghfiratun. Orang mukmin itu baru aja dapat derajat. Tolong ini dipahami. Derajat tingkatan untuk masuk surga, derajat belum masuk surga. Jadi surga dari surga pertama ke surga kedua itu jaraknya masih rotu Cina lepas sana 50.000 tahun. Jadi dari surga ke satu ke surga kedua derajatnya segitu. Surga kedua ketiga derajatnya segitu. Orang mukmin itu baru lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Dari ayatnya gitu. Dia baru dapat derajat aja. Baru perjalanan menuju surga. Belum selesai itu orang mukmin. Jadi bedanya Islam dengan mukmin. Kalau Islam pelit wajar. Ustaz orangnya rajin sembahyang, pergi haji juga udah, tapi pelit wajar. Orang Islam kok. Ustaz kemarin paling motor tangkap KTP-nya Islam, wajar. Orang Islam kok. Jelas ini. Orang Islam baru sampai di mulut doang, belum sampai ke hati. Jadi masuk surganya belum jelas. Apa dia di neraka 10.000 tahun? Apa dia di neraka 20.000 tahun? Apa 50.000 tahun? Belum jelas kapan dia masuk surga. Tapi pasti cuma lama. Panggung udah dicopotin di jalan baru datang. Artinya ada lebaran Depok ini. Udah bersih baru datang. Belum jelas. Jadi kalau banyak maling KTP-nya Islam, di penjara kebanyakan orang Islam. Terus itu di KPK kebanyakan orang. Ya wajar saja, emang mereka baru belum terima. Udah coba. Lanjut. Nah, sekarang muttaqin. Pengen menjadi orang takwa kan cita-citanya ini. Ya, nanti surah Al-Jariyah. Nanti terlihat dalam surah Al-Jariyah. Saya bacain aja. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga, jelas di surga. Mati, cabut nyawa, dimandiin, sholatin, pendem. Arwahnya, ustadznya lagi ngomong. Mudah-mudahan almarhum ahli khair jamaah. Mudah-mudahan semain jalan sembahyang, mainnya jalan ngaji, ya kan? Jamaah harus semangat banget. Mudah-mudahan almarhum jadi ahlu ngaji, gak pernah sholat, gak pernah puasa, lagi khair baik, kan malaikat biarin dia 1000 kali khair juga. Kamu itu boleh baik, boleh. Itu kan biasanya. Jadi dia masih perjalanan jauh. Orang mukmin aja masih jauh, tapi derajat. Tapi kalau orang bertakwa, arwahnya meninggal, langsung dia karena husnul khatimah langsung roboh dia di jannah. Emang dia langsung dapat taman surga. Dan memang janjinya itu dalam surah Al-Baqarah begitu. Innal jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa memang mereka dalam surga, ada taman-tamannya. Dan ada mata airnya, ada air terjun yang benar tadi saya ceritain. Dalam mata airnya, itu pasti bukit-bukit. Itu kalau orang bertakwa.
sahur kan kemarin tuh. Kalau sahur jam berapa kita makan? Jam 3, ya kan? Orang bertakwa itu jam 3, jam 2 udah bangun. Jadi kalau subuh jam 4:30 lewat 6, dia bangun jam 4:30, belum orang takwa. Subuh dah, ya, 4:30 lewat 6. Dia jam 4:30, subuh kurang 5 menit udah bangun. Ikut jamaah tadi, udah bertakwa, belum. Kalau Al-Quran menyebutnya wa tas'al hum yastaghfirun. Waktu sahur jam 2 udah bangun istighfar, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Akhirnya sampai ngantuk, ya lagi ya lagi ya lagi ya lagi ya lagi, sampai ngantuk, sampai maling gak berani masuk rumahnya. Dikitnya udah ngantuk diganti, siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu siapa itu, dan siapa itu malu masuk berani sampai ngantuknya. Tadi dia udah minta ampun, udah cicil jam 2 sampai jam 3, subuh kurang 2 jam udah bangun. Itu orang muttaqin. Bahkan kalau dilihat dalam Al-Quran ada ya yuhal mujamil, ada ya yuhal mudasir. Kalau hal mudasir mau subuh buka, sholat subuh bangun tidur lagi, itu mudasir namanya. Kalau mujamil, ya yuhal mujamil menilai, wahai orang yang berselimut malam, jam 2 malam selimut diliburkan, langsung dia mendirikan sholat malam. Kapan? Nisbun awinkus, ayatnya kan begini, tengah malam jam 12 bangun, awinkus atau kurang dari jam 12 udah bangun. Ngapain? Aujid, di samping dia kerjain sholat malam, dia tambahin warattilil Qur'an, baca Qur'an tengah malam. Kan ayatnya semua bilang warattilil Qur'an tartila, itu kan? Ustaz dulu, saya kalau ngomong salah dikit ada protes. Makanya saya nggak tanggung-tanggung, saya keluarin ayat deh semua. Kalau Ustaz lain konflik, lihat aja, saya nggak pakai cerita-cerita. Jelas ini ya. Ini takut nanti dia mau kelihatan saya ceramah. Jadi ingetin, ayat warattilil Qur'an itu sambungan dari Al-Mujamil ayat pertama, kedua dan ketiga. Jadi orang-orang yang bertakwa tengah malam bangun sholat malam, dia juga dikir, terus baca Quran. Jadi kalian tadi bangun jam 4, subuh kurang setengah jam, Ustaz itu orang takwa belum. Jadi kalau dalam surah Al-Mujamil, orang-orang bertakwa itu dia bangun tengah malam, udah mulai memikir. Jadi maaf saja, kita ini kelihatannya kalau ngeliat ayat-ayat tadi Ramadan pakai bahasa Islam aja, ya. Ini baru mulai ceramah usia. Gak apa-apa 2 jam lagi. Ya udah, jadi terus. Saya tahu yang terus ambil haji paling kentang, giliran tur paling belakang. Kenyang orang sebis. Thomas gitu ya. Suket betul. Ya, kalau sholat paling dulu. Tapi kalau tur paling belakang. Nah, tingkatan yang paling tinggi muhsinin. Jadi kalau dalam Al-Baqarah 95 itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada yang muhsin, orang yang berbuat baik. Ini tingkatan surga yang paling tinggi. Makanya dalam khutbah Jumat
khotib selalu bercerita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, dia menyuruh kamu untuk berbuat adil, wal ihsan, dan ihsan. Ihsan itu bikin adil bawaan. Dia Jumat wajib khotib menyampaikan itu. Kita disuruh ihsan, kita disuruh takwa. Mesti bumi takwa Allah, gitu kan? Itu salah satu korban. Ini muhsin itu, muhsin mana ada orang yang kecuali ya, biarin nama ada bawa enggak. Muhsin ini beda dengan adil, beda. Sekarang saya jelasin secara duit. Pak Ustaz, saya hajatan, dia kondangan ke saya 50.000, saya bilangin 50.000 itu baru adil, ini biar saya dapat balasnya, baru adil. Pak Ustaz, saya hajatan, dia kondangan 50.000, saya bilangin 70.000, itu baru mukmin, kan begitu. Dia hajatan, kondangan kamu saya 50.000, saya bilangin Ustaz 100.000, takwa, itu baru takwa, musim kondangan 50.000, saya balas Ustaz, itu baru musim. Karena orang musim ini tidak membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Enggak. Jadi ayatnya akhizina, mereka mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang diberitahu oleh Allah mereka laksanakan. Mereka tidak membedakan ini sunnah, ini wajib, enggak. Kalau kita kan masih bedain, sholat malam sunnah ini, lu mau kerjain enggak apa-apa, kata guru-guru itu kan. Dia enggak membedakan mana sunnah, mana wajib. Makanya Nabi Muhammad kalau ditanya bagaimana sholat Nabi, kata Siti Aisyah, jangan kamu tanya al-husni inna wa tu'inna, dapat ditanya lamanya Nabi, baiknya sholat Nabi, tidak ditanya karena Nabi ketinggalan musim. Jadi musim itu kebaikan yang banyak. Inilah perbedaan-perbedaannya. Jadi saya sampai di sini saja. Nanti kapan-kapan saya lanjutkan lagi tahun depan, nanti Lebaran Depok tahun 2027. Sebab ini acara gini-gini juga lama. Doa aja ntar 2 jam, bagi ini juga udah 2 jam, nanti aku johor. Iya kan? Lama ini. Makanya saya udahin, saya nggak tega Ustaz Asep lagi makan kacang. Berarti ini sebetulnya perut udah terancam-terancam. Ustaz Jenal aja ceramah kelamaan. Itu ya kan? Mudah-mudahan langsung mandat ini. Ini doa siapa ini? Oh ini. Jadi saya pesan kayak lama-lama kelaparan. Juga tentang bagian itu orang pakai satu-satu yang paling nih sampai tanggapi itu bagian. Kira-kira panitianya setuju nggak begitu? Kalau ide saya begitu, kayak Prabowo kemarin tahun, kayak Prabowo kalau lagi sepak bola terus lemparin. Jadi para jamaah sekalian, itu mudah-mudahan dengan pelajaran tadi ini menjadi koreksi buat kita semua bahwa ternyata menurut Al-Quran begitu tingkatannya, dan mudah-mudahan yang kali kita musim enggak dapat, kita yang kali sampai kepada mentakin saja juga udah bagus, ihsan juga udah bagus. Sebetulnya meskipun orang seruan banyak, yang tingkatan musim cuma 1 korban. Pecutih biar mana naik nama itu benar-benar orang ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tausiah atau muizatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah kita pahami dan juga kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk penutup atau doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Badrul SHGM. Tapi sebelum itu izinkan saya memberikan informasi atau menyampaikan tanggokan subuh keliling untuk pagi hari ini yaitu sebesar Rp1.048.000, dan yang selanjutnya untuk subuh keliling selanjutnya yaitu bertempat di Masjid Al-Hijrah tanggal 18 Mei 2026, lokasi di Permata Mansion, Klaster Sapir di RT 3 RW 011. Sekaligus subuh keliling kecamatan berbarengan pada hari itu juga. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, tapi para jamaah doorpress nanti kita bagikan berbarengan dengan makan yang penting kedengaran ketika dipanggil panitia untuk pengocokan. Selanjutnya itu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Badrul SHGM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
Sallallahu